laparoskopi, apakah juga bisa? Misalnya ada satu keadaan yang kita ragu-ragu, yang betul. perlu kita teropong ke dalam, apakah bisa juga? Pada keadaan bagaimana biasanya? Selalunya kalau ada ketumbuhan di dalam, CT scan mungkin tidak bisa nampak, USG juga mungkin tidak bisa nampak, jadi secara teropong bisa, untuk mungkin bisa nampak. Juga ada keadaan di mana USG dibuat dengan menggunakan teknik laparoskopi. Caranya gimana? Ya, masuk melalui lubang-lubang yang sedia ada, alat yang spesifik, di mana ujungnya ada ultrasound dan masukkan ke dalam. Selalunya USG untuk hati ya. Terutama sekali apabila kita nak pastikan tidak ada tumor di hati. Kemudian kalau misalnya operasi laparoskopi ini yang memang betul-betul pasiennya nggak bisa, kontraindikasi apa kira-kira yang betul-betul pasien? Soalnya masalah paru-paru. Masalah paru-paru karena laparoskopi ini memerlukan gas karbon dioksida untuk dimasukkan ke dalam kawasan abdomen Gas ini kadang-kadang menolak paru-paru itu untuk menjadi lebih kecil. Jadi pasien yang sudah ada masalah paru-paru, kita coba untuk tidak buat operasi ini, kecuali kalau kita pasti operasi ini tidak akan mengambil masa yang lama. Lagi satu, sekiranya pasiennya sudah beberapa kali dioperasi sebelum ini, di mana parut di dalam sana mungkin menyebabkan anatominya lari. Jadi kita tidak galakkan untuk laparoskopi ini. Jadi saya juga ada salah seorang juru latih untuk trainer untuk laparoskopi di Asia Tenggara. Inilah penekanan yang dibagi kepada trainees. Dalam waktu yang sama juga, sekiranya kalau kita tengah buat laparoskopi itu kita mengalami kesukaran, jangan malu-malu untuk menukarkan kepada operasi yang lama. Dokter, saya tertarik untuk laparoskopi satu lubang. Tentulah operasi satu lubang ini lebih menguntungkan. Mungkin dokter bisa jelaskan teknik laparoskopi satu lubang ini. Kemudian keuntungan mana yang didapatkan? Keuntungan yang bisa diterima oleh pasien adalah yang pertama yang saya sebutkan sebelum ini, kesakitannya lebih kurang dibandingkan dengan kalau luka itu besar ataupun 3-4 lubang Kalau 3-4 lubang, 3-4 tempat sakit. Kalau satu lubang, satu tempat aja yang sakitnya Lubangnya ini di mana dibuat? Di pusat. Jadi betul-betul di tengah pusat itu. Ini yang jadi tidak nampak bekas Tidak nampak bekas. Itu keuntungan yang kedua. Selepas 6 minggu tidak ada kesan. Kalau anak gadis tak apa sudah pergi operasi. Terutama sekali kalau usus buntu. Satu keadaan yang bukan kritikal. Kenapa kita harus ada luka yang besar? Terutama anak gadis. Saya selalu bilang sama pasien saya, sudah operasi tapi parunya tidak ada, jadi harga kamu tidak turun lagi. Sebenarnya bukan anak gadis saja, ibu-ibu juga mau yang begitu. Betul. Memang di tengah pusat tidak ada. Bagaimana caranya, dokter, operasi laparoskopi ini sehingga dokter bisa dengan mudah mengangkat penyakit-penyakit itu? Dengan menggunakan fiber optik teropong, teropong itu menjadi mata kita, mata kita melihat ke dalam abdomen itu, Jadi kalau dengan satu lubang, semua peralatan dimasukkan ke dalam lubang yang satu, jadi tidak perlu pecahkan lubang-lubang lagi, Lubang ini untuk fiber optik, teropongnya, lubang ini untuk peralatan yang satu, lubang untuk peralatan satu, tidak perlu lagi begitu. Jadi dalam satu lubang itu semuanya dimasukkan situ. Ada alat tertentu, alat yang spesifik untuk tujuan itu. Apa itu? Itu dipanggil single laparoscopic port. Single laparoscopic port. Jadi dengan menggunakan alat itu,
semua peralatannya dimasukkan ke dalam sana, Ya. organ yang harus dikeluarkan juga keluar dari lubang yang sama. Termasuk gas yang kita Semuanya di beli, situ. mungkin kalau ada alat-alat yang mau untuk jahit untuk apa semua masuk di dalam. Semua masuk di dalam. Ya. Secara teknikalnya mungkin agak sukar karena Ya. semuanya di sana, Ya. ya. Tapi dengan latihan, dengan dengan nomor kasus yang banyak, Ya. kebiasaan ada di sana. Ya. Jadi lebih mudah, Lebih mudah, lebih ya. menguntungkan bagi pasien. Betul. Mengenai operasi laparoskopi, bagi pasien yang sudah selesai operasi, apa yang mesti diperhatikan oleh pasien? Yang pertama komplikasi. Oke. Selalunya dengan laparoskopi ini komplikasinya kalau kita nampak ya, kalau komplikasi di dalam, Ya. selalunya kita nampak semasa operasi itu sendiri. Ya. Tapi katalah kalau sudah operasi, selalunya komplikasi di dalam itu sudah mungkin tidak ada ya. Tapi komplikasi utama pas operasi itu adalah luka, jangkitan di luka. Ya. Tetapi karena lukanya kecil, Ya. jadi risiko komplikasinya juga amat kecil. Amat kecil. Ini adalah satu lagi keuntungan pembedahan laparoskopi. Ya, Berapa hari sembuh? luka. Iya. Luka kecil 2-3 hari sudah kering sudah. Udah kering ya? Ya. Ada bekas tak ada ya? Mungkin 1 minggu selepas operasi masih nampak lagi Ya. sebab masih bengkak lagi kan. Ya. Tetapi selepas 2 minggu itu apabila sudah kecut semua, Ya. seperti sudah tidak ada operasi. Ya. Ya. Dokter, mungkin yang sedikit mengenai operasi laparoskopik yang di luar daripada abdomen. Apakah laparoskopik di luar daripada dinding penyakit-penyakit dalam perut juga boleh dibuatkan selain daripada itu? Iya. Tulang belakang. Tulang belakang. Operasi tulang belakang bisa dilakukan dengan menggunakan kedak teropong. Iya. Ya, saya tidak melakukan operasi itu, Iya. tapi ahli tulang. Oh. Juga di sini di hospital ini ada pembedahan seperti itu dilakukan. Iya. Ya. Juga thyroid, Gondok. gondok. Iya. Ya, gondok-gondok yang kecil itu bisa dilakukan dengan menggunakan kedak Iya. teropong. Iya. Ya. Kalau gondok lukanya sekitar 6 cm itu Iya. dengan cara teropong, Iya. mungkin luka yang itu sekitar 1,5 cm dan disuruh di dalam baju, Oh. tidak di kasur. Dari kasur Iya. ya. Kemudian dokter, untuk operasi laparoskopik intraabdominal yang di dalam perut, apakah bisa juga untuk katakan nodul, benjolan-benjolan yang ada di hati dan juga ada kista-kista, misalnya Iya. kista di dalam ginjal misalnya, Iya. atau kista di dalam hati misalnya, Bisa. itu juga bisa. Bisa ya, bisa. Ya. Dan salah satu operasi yang banyak dilakukan adalah operasi yang baru Bapak sebut tadi. Ya. Ya, kista di dalam hati, kista di ginjal, Ya. 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 Itu adalah satu operasi yang mungkin agak straightforward, ya, dibandingkan dengan operasi kanker. Ya. Kemudian untuk batu empedu, Iya, Pak. batu empedu mana yang keadaan batu empedu seperti apa yang kita lakukan laparoskopi? Batu empedu tidak batu yang di dalam empedu. Ya, Batu. kadang-kadang ya batu itu mungkin sudah keluar dari empedu, Ya. sudah masuk ke dalam Saluran, saluran yang dipanggil common bile duct, ya, kamu berada. yang bisa menyebabkan pengobatan di situ. Ya. Masih lagi bisa dengan cara minimally invasive, bermaknanya tidak perlu potong besar-besar. Ya. Yang mana batu-batu di situ itu dikeluarkan dengan melalui kehendak endoskopik, Endoskopi. melalui mulut. Ya. Ya, selepas dikeluarkan batu yang tersangkut di dalam saluran itu, baru kita buat pembedahan laparoskopik untuk keluarkan empedu. Ya, apabila batu ada dalam empedu, tidak cukup dengan hanya mengeluarkan batu aja, empedunya harus juga Ya. dipotong. Empedunya juga. Ya, karena empedu itu sendiri sudah berpenyakit. Ya. Ya. Kalau batu dibuang, empedu masih tinggal di dalam tempo yang terdekat, batu akan datang semula. Oh, itu sebab harus dikeluarkan. Harus kan dikeluarkan empedu. Ya. Mungkin yang terakhir dokter, untuk penjagaan makanan bagi pasien-pasien yang sudah operasi laparoskopi, terutama yang operasi intraabdomen, apakah ada makanan tertentu yang mesti dikurangi? Misalnya?
Saya tidak berapa percaya dengan pantang makanan ini ya. Ya. Untuk secara umumnya kita sakit atau kita tidak sakit, kita harus berpantang. Maksud pantang dalam konteks saya adalah berpada-pada bila makan. Ya. Ya. Untuk apa-apa pembedahan pun, apa-apa makanan yang halal terutama sekali tidak akan mengganggu ya luka ataupun waktu penyembuhan pembedahan itu. Tetapi apabila kita makan berlebihan, kita bisa dapat penyakit yang lain, sakit jantung, kolesterol tinggi, darah tinggi, kencing manis. Jadi konteks pantang saya adalah berpada-pada untuk mengelakkan penyakit-penyakit ini. Ya. Tapi untuk pembedahan itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Post operasi juga biasa saja. Biasa saja. Ya. Dan Ya. aktivitas sesudah operasi juga kembali biasa. Kembali seperti biasa. Berapa- Lebih awal dibandingkan dengan Ya. apabila lakukan pembedahan besar. Ya. Saya ada lakukan operasi hernia Ya. untuk salah satu pemain bola sepak Malaysia ya. Ya. Selepas 2 minggu dia sudah pulang Main bola kembali. main bola kembali. Oh. Ini cepat sekali main Cepat bola. sekali. Ya. Selepas 2 minggu. Wah, kalau dengan cara lama mungkin ngambil masa 6 minggu Ya. ke 3 bulan Ya. sebelum dia bisa main kembali. Ya. Oh, ya. Oke, Dokter Oke. Malik. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Informasi-informasi yang diberikan Ya. kepada kami. Ya Pak. Mudah-mudahan nanti akan menjadi referensi bagi kita semua. Insya Allah. Mudah-mudahan ya pasien-pasien dengan laparoskopi satu lubang ini akan lebih nyaman dan lebih menguntungkan dari Insya Allah. segi keselamatan. Keselamatan pasien. juga ya. Itu yang lebih penting. Ya, terima kasih. Dr. Sama-sama, sama-sama. Baiklah pemirsa Video Channel yang berbahagia, kita sudah menyimak dialog kita dengan Dr. Malik, dokter yang sangat ganteng dan populer ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau dapat menjadi bahan masukan bagi kita dan bagi orang-orang yang sakit dengan teknik laparoskopi akan mempercepat proses penyembuhannya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.